Pernah kepikiran nggak kenapa ada perusahaan yang tadinya biasa-biasa aja, tiba-tiba bisa melesat jauh ninggalin kompetitornya? Apa sih rahasianya? Nah, selama 5 tahun Jim Collins dan timnya tuh bener-bener terobsesi sama pertanyaan ini. Gimana caranya perusahaan yang baik bisa jadi hebat? Dan temuan mereka, jujur ya, ini bakal mengubah cara kita semua memandang kesuksesan. Nah, ini dia nih, inti masalahnya. Baik adalah musuh dari hebat. Kenapa bisa gitu? Coba deh pikirin, waktu kita ngerasa udah cukup baik, bisnis kita jalan, kinerja kita oke, kita jadi, ya udah, berhenti berusaha. Rasa nyaman itu ternyata jadi jebakan paling besar yang ngehalangin kita buat jadi luar biasa. Jadi pertanyaannya kan jelas banget ya, apa penyakit cuma jadi baik ini bisa disembuhin? Nah, inilah yang mau kita bedah bareng-bareng, berdasarkan data dari salah satu riset bisnis paling gila yang pernah ada. Udah siap? Oke, jadi alurnya gini. Kita bakal lihat pertanyaan dasarnya, terus kita ancurin beberapa mitos yang salah kaprah, kita bedah 3 disiplin kuncinya, dan terakhir kita lihat gimana semua itu jalan. Langsung aja kita mulai. Coba bayangin deh, ada tim penelitian yang nyisir data puluhan tahun dari ribuan perusahaan. Misinya cuma satu, nemuin perusahaan yang 15 tahun pertama biasa-biasa aja, terus tiba-tiba meledak dan ngalahin pasar selama 15 tahun berikutnya. Dan hasilnya, ternyata cuma ada 11 perusahaan yang bisa melakukan lompatan yang kayaknya mustahil ini. Dan lihat deh angkanya, ini gila. Mereka itu bukan cuma sedikit lebih baik loh, mereka ngalahin pasar hampir 7 kali lipat. Ini bukan sekedar perbaikan, ini lompatan kuantum. Bahkan perusahaan sekelas General Electric aja waktu itu cuma mampu 2,8 kali. Jadi kata hebat di sini tuh bukan basa-basi, tapi beneran hasil yang nyata dan ya gila-gilaan. Oke, tapi tunggu dulu. Sebelum kita bahas rahasianya, kita perlu beresin dulu mitos-mitosnya. Soalnya, bagian paling mengejutkan dari riset ini tuh justru tentang apa yang ternyata nggak penting. Apa yang mereka temuin, ini bener-bener kayak nabrak semua yang kita kira bener selama ini. CEO selebritis yang warawiri di media, lupain. Perubahan yang didorong sama teknologi paling canggih, nggak juga. Merger atau akuisisi raksasa, ternyata bukan itu kuncinya. Riset ini nunjukin kalau semua itu nggak ada hubungannya sama lompatan jadi hebat. Perusahaan-perusahaan hebat ini nggak butuh program perubahan yang heboh dengan nama-nama keren. Prosesnya jauh lebih tenang. Nah, kalau bukan semua hal tadi, terus apa dong? Ternyata, penelitian ini nemuin ada 3 disiplin inti yang selalu ada di semua perusahaan hebat itu. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, ini dia temuan pertama yang paling aneh menurut saya. Namanya kepemimpinan tingkat 5. Coba bayangin perpaduan yang kayaknya mustahil. Orangnya super rendah hati, tapi di saat yang sama punya kemauan sekeras baja untuk perusahaannya. Mereka ini nggak peduli sama sorotan media. Ambisi mereka itu murni buat bangun perusahaan, bukan buat diri sendiri. Contoh paling pas itu Darwin Smith. Dia ini pengacara pendiam yang tiba-tiba divonis kanker, dan dokter bilang umurnya tinggal setahun. Apa yang dia lakuin? Dia cuma ngabarin dewan direksi, terus kerja lebih keras lagi. Keputusannya yang paling gila. Dia jual bisnis inti perusahaan, pabrik kertas, buat fokus total ke produk konsumen. Itu bukan soal ego, tapi soal kemauan baja yang luar biasa. Disiplin kedua ini benar-benar ngebolak-balik cara pikir kita. Biasanya kan kita mikir, kita mau kemana, ya kan? Nah, para pemimpin hebat ini justru mulai dengan pertanyaan, siapa yang harus ada di dalam bus ini? Jadi, mereka fokus bangun tim impian dulu. Logikanya simpel banget. Kalau orang-orang di dalam bus udah tepat, mau busnya dibawa kemanapun, mereka pasti bakal nemuin cara buat jadi juara. Jadi bedanya kelihatan banget kan, bukan model satu jenius dengan 1000 pembantu, tapi bener-bener tim eksekutif yang solid. Dan coba deh perhatian detail ini, karena ini penting banget. Mantranya itu bukan orang adalah aset terpenting, tapi orang yang tepat adalah aset terpenting. Kayaknya mirip, tapi itu 2 hal yang beda banget. Disiplin yang ketiga namanya konsep landak. Ceritanya gini, ada rubah yang pinter banget, dia tahu banyak trik. Terus ada landak yang cuma tahu satu trik jitu, menggulung jadi bola duri. Tapi setiap kali mereka berhadapan, landak selalu menang. Nah, perusahaan-perusahaan hebat itu kayak si landak. Mereka fokus ke satu hal besar yang benar-benar mereka kuasai. Nah, konsep landak ini letaknya ada di persimpangan 3 lingkaran atau 3 pertanyaan yang harus dijawab dengan super jujur. Pertama, apa sih passion terbesar kalian? Kedua, di bidang apa kalian bisa jadi yang terbaik di dunia? Bukan cuma bagus, ya, tapi terbaik. Dan ketiga, apa satu metrik utama yang jadi penggerak mesin ekonomi kalian? Kalau kalian bisa nemuin jawaban di irisan ketiganya, disitulah letak kehebatan. Oke, kita udah tahu 3 disiplin intinya. Terus pertanyaannya, gimana prosesnya? Apa ada satu momen aha gitu? Atau satu program peluncuran besar-besaran?
Jawabannya, ternyata enggak. Transformasinya itu lebih mirip kayak kita lagi dorong roda gila raksasa yang berat banget. Nah, di sini nih perbedaannya kelihatan paling jelas. Perusahaan hebat itu kayak lagi dorong roda gila raksasa. Awalnya berat banget. Satu dorongan, terus satu dorongan lagi, pelan-pelan tapi konsisten. Akhirnya, momentumnya kebangun dan roda itu muter kenceng dengan sendirinya. Sementara perusahaan lain, mereka kejebak di lingkaran kiamat. Ganti program, ganti arah, cari solusi instan, terus kecewa, terus ya gitu lagi. Hasilnya bukan terobosan, tapi cuma capek doang. Jadi, apa kesimpulan utamanya dari semua ini? Sederhana banget sebetulnya. Kehebatan itu bukan soal takdir atau keberuntungan. Kehebatan itu, ternyata, adalah soal pilihan yang sadar, pilihan untuk disiplin, pilihan buat nemuin orang yang tepat, berani ngadepin kenyataan pahit, nemuin konsep landa kita, dan terus-terusan tanpa henti dorong roda gila itu. Dan pada akhirnya, ya temuan-temuan ini tuh bukan cuma buat CEO perusahaan raksasa. Prinsip-prinsip ini bisa banget kita terapkan di tim kita, di karir kita, bahkan di kehidupan pribadi kita. Ini ngajak kita semua buat nanya ke diri sendiri, di bagian mana ya hidup kita yang sekarang kita udah ngerasa puas dengan cukup baik, dan apa yang bakal kita lakuin buat mulai bikin pilihan sadar menuju hebat.